Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Dodong? Wisuda baru lemas, belum makan pagi ya? Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur beserta jajaran Perguruan Islam Atira, yang saya hormati Bapak Pengawas Kecamatan Ujung Pandang, yang terhormat Kepala Sekolah SD Islam Atira Kajau Lalido, para pengurus HMJ ya? BMD. Oh iya. Saya tadi kepala sekolah apa itu, dia bilang komite. Oh. Para orang tua yang saya cintai, anak-anakku yang saya sayangi, alhamdulillah para guru, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadiratnya. Hari ini kita diundang oleh SD Islam Atira dalam rangka penamatan siswa. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf Kepala Dinas Pendidikan karena beliau lagi sibuk mempersiapkan latihan gabungan Angkatan Laut. Kebetulan nanti dalam waktu dekat ini akan ada latihan gabungan multinasional di Makassar ini, dan kita melibatkan anak-anak siswa. Itulah sehingga kita sibuk. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya memulai sambutan beliau, saya ingin memperkenalkan juga, saya juga punya anak di Atira Pak Direk. Iya. Tapi di SMA-nya, di Atira Kajau Lalido. Iya. Jadi saya itu rutinitas saya sebelum ke kantor antar anak dulu, baru ke kantor, sore jemput lagi anak. Jadi ada tong satu di Atira. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan selamat dulu kepada anak-anakku, karena katanya lebih 100 ya, 110 kalau saya tidak salah yang wisuda hari ini. Saya ingin menyampaikan salah satu program Bapak Wali Kota kita. Program Bapak Wali Kota adalah semua anak harus sekolah dan dicanangkan 18 revolusi pendidikan. Sehingga dengan program ini tidak ada lagi anak di Makassar yang tidak sekolah. Karena kita punya sekolah SD negeri saja itu negeri 314. Ini negeri 314. Yang pengawasnya hanya 13 orang. Setengah mati memang pengawas di Makassar ini, Pak. Bayangkan ini di Kecamatan Ujung Pandang ini berapa sekolah, hanya seorang diri pengawas. Itu di luar negeri swastanya. Kalau negeri, kita punya SMP itu 55 negeri, termasuk yang di pulau. Lalu tetapi lebih banyak swastanya. Ini negeri SMP itu kurang lebih 200. Lain lagi dengan TK. TK itu hampir 1000. Tapi yang aktif hanya kurang lebih 500-an. Kalau SD ini hampir 600. SD. Ya termasuk mungkin salah satunya di dalam adalah SD Atira. Kan di Atira ini kan mulai dari TK, SD, SMP, bahkan ada SMA-nya. Atira. Nah, tahun ini setelah kita menamatkan siswa, ya mungkin termasuk ini yang tamat tahun hari ini, itu kita punya lulusan SD 21.136 orang. 21.136 orang, sementara daya tampung
SMP negeri kita di Makassar ini dari 55 yang saya sebut tadi, di luar pulau, kita punya hanya daya tampung itu 12.726 orang, Pak. Jadi ada kurang berapa ribu selisih itu. Nah, daya tampung untuk SMP swasta itu kurang lebih 6.511 orang. Jadi kalau di total daya tampung SMP negeri dan swasta itu hanya kurang lebih 19.000. Jadi dibolak-balik bagaimanapun nanti sistem PPDB pasti ada anak yang tidak tertampung di negeri, Pak. Nah, tadi Pak Direktur sudah katakan, Yayan Tamat ini, ya kan ada SMP-nya Atira. Ada SMP-nya toh Pak? Iya, enggak pusing lagi nih kepala sekolah cari siswa kalau yang 110 ini masuk semua di Atira ke Jaulalido. Enggak pusing lagi. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, pendidikan sekarang ini tidak lagi berfokus pada knowledge semata. Bukan lagi pengetahuan semata. Tadi Pak Direk sudah singgung. Tetapi di samping pengetahuan, skill juga itu penting, dan yang lebih penting adalah akhlak, moral. Bagaimanapun cerdasnya orang, kalau akhlaknya, moralnya kurang, saya kira dipertanyakan. Dan salah satu tantangan saya ingin sampaikan kepada teman-teman, sekolah Islam di Makassar ini menjamur. Ini di kota-kota besar ini menjadi fenomena. Fenomena ini sekolah-sekolah Islam. Kalau dulu itu hanya Atira. Sekarang ini Pak, saya sudah berapa kali menghadiri penamatan sekolah Islam seperti ini. Saya hadiri penamatannya Al-Azhar, Ikhtiar, ada Al-Fikri, ada Ar-Rahman, ada Al-Fitian, macam-macam. Macam-macam sekarang ini sekolah-sekolah Islam. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi Atira. Artinya ibaratkan semacam rumah makan, ya tentu menunya harus diperbaiki. Karena rata-rata mereka menampilkan ciri yang seperti dengan Atira. Tapi ya alhamdulillah bersyukur kita karena dengan adanya sekolah-sekolah begini, itu artinya mengimbangi dengan anak-anak kita yang tidak sempat diajarkan program-program keagamaan di sekolah. Saya kebetulan alumni pesantren. Sekarang orang tua kalau mau memasukkan anaknya di sekolah agama, biasanya tidak usah ke pesantren, kasih masuk saja di Atira. Sudah cukup itu. Dulu saya dikirim ke pesantren, jauhnya itu Pak. Kalau kita mau dibekali dengan akhlak moral oleh orang tua, sekarang tidak lagi. Cukup dititip di sekolah Islam terpadu. Nah, ini Bapak dan Ibu mungkin menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pengelola-pengelola sekolah Islam di sini. Supaya ya kita harus bersaing. Karena kan sekolah-sekolah begini mahal Pak. Mahal. Tapi mahal tapi dipilih juga orang tua. Artinya apa? Pendidikan itu ternyata masyarakat Indonesia tidak memandang mahal atau murah sekolah. Yang penting dijamin anaknya berkualitas, mutunya anaknya bisa dipertanggungjawabkan. Dia bayar itu Pak. Dia bayar. Saya kemarin repot dengan berita. Kan kebetulan kalau penamatan itu di bawah koordinasi saya karena saya kepala seksinya. Yang ngurusi anak-anak sekolah itu saya. Kalau PPDB pasti saya. Kemarin ada sekolah negeri mau melakukan penamatan, disuruh bayar orang tuanya 250.000, ribut. Ribut Pak, ribut. Saya bilang,
Kenapa itu sekolah-sekolah swasta disuruh bayar mahal-mahal, tidak ribut? Kenapa kira-kira itu? Karena yang sekolah di sini orang kaya semua. Jadi tidak ribut. Kemarin sampai setengah mati orang tuanya menghadap mau laksanakan, saya bilang jangan laksanakan nih. Dia bilang ini tanggung jawab saya Pak. Saya bilang biar juga kita yang bertanggung jawab, jangan maki. Sudah naik di media, lapor maki orang tua. Ya, karena kan banyak juga masyarakat Indonesia ini nak kira itu pendidikan gratis. Tidak ada pendidikan di dunia ini gratis. Tidak ada. Loh, baru-baru Pak Sarul canamkan program pendidikan gratis. Itu istilah Ji. Kalau saya panggil Ki setelah selesai ini, ayo kita makan coto. Mau Ki semua? Setelah kita makan coto, saya bilang pulang maki semua. Pasti itu pulang Ki di rumah, tak bilang Ki sama tetangga, habis Ka makan coto, na panggil Ka pasam, gratis Kak. Iya gratis kita, karena saya yang bayar. Artinya tidak ada yang gratis. Bapak Ibu gratis karena pemerintah yang tanggung. Apakah itu gratis? Tidak. Yang gratis itu kalau tidak dibayar sama sekali. Ini yang kacau saya lihat. Banyak orang tua kita karena istilah pendidikan gratis, baru semua digratiskan. Tidak ada yang mau bayar. Biar uang lesnya anaknya, tidak mau bayar. Giliran beli pulsa, beli rokok ada, ngopi ada. Tapi anaknya, demi untuk anaknya, dia lapor orang, dia lapor gurunya. Ini kasihan kita ini di Indonesia. Padahal undang-undang sudah menyatakan tanggung jawab pendidikan itu adalah pemerintah dan masyarakat. Tapi pola pikir masyarakat kita masih banyak yang belum memahami itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya titip salam Pak Kadis. Tidak lama lagi kita akan masuk pada penerimaan peserta didik baru. Tidak perlu kasak kusuk cari sekolah yang dianggap unggulan. Tinggal di Biringkanaya mau masuk anaknya di SMP 6. Tinggal di Biringkanaya mau di Tamalate mau anaknya masuk di SMA 17. Saya bilang memangnya kalau tamat ke SMP 6 anakmu langsung jadi menteri. Jangan bikin susah diri tak. Cari saja sekolah yang dekat-dekat dengan rumah tak. Bahwa itu kualitasnya beda, itu hanya cerita Ji. Cerita Ji itu Bu. Itu sekarang kita robah itu pola sistem sonasi. Masa ada orang dekat rumahnya dengan sekolah itu tidak lulus, yang jauh rumahnya lulus, kan tidak masuk akal. Padahal sekolah itu dibangun di situ demi untuk masyarakat yang ada di daerah itu. Ini masa tinggal di Manggala dia bawa anaknya masuk di SMP 6. Yang susah itu kita. Kenapa bisa? Masih subuh-subuh kita kasih bangun mianata. Masih mau tidur kita kasih bangun kita susah tongki, antar jemput ki. Jangan maki antar ki anata kalau di Manggala kita tinggal baru di SMP 6 kita kasih sekolah. Pasti kita antar jemput. Jadi berapa biayanya itu? Jadi kasih sekolah misalnya anata dekat-dekat sini, jangan terlalu jauh. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Sekolah Islam Atira atas nama pemerintah dan terkhusus untuk anak-anakku yang diwisuda hari ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin membacakan pantun. Pantun perpisahan. Bisa? Bisa? Iya, banyak ini saya lihat pusing kuliah, tak tilin-tilin misongko nah. Kayak ini Tommy semangatnya anak-anak dikasih begini Bu. Ini Tommy semangatnya. Saya dulu tidak dikasih tamat kah? Tamat sendiri. Ambil jasa sendiri. Ya. Saya baca pantun. Di hari Minggu pergi ke hutan. Bertemu burung berwarna biru.
Selamat berpisah anak-anakku. Semoga bertemu di lain waktu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.